In the vast archipelago of Indonesia, where diverse landscapes and cultures intertwine, the challenges of maintaining animal health and welfare are as varied as they are complex. Saya kira rabies itu menjadi suatu penyakit yang cukup menakutkan ya bagi masyarakat. Karena orang yang terkena rabies itu kan mengalami suatu gejala yang cukup mengerikan. Limited resources, both physical and financial, among other factors, cripple the capabilities of veterinary services, from the bustling cities to the remote islands. Kita di Indonesia dengan begitu banyaknya pulau, dengan begitu luasnya negara ini, kita mempunyai keterbatasan dalam hal aksesibilitas maupun logistik untuk menangani terkait dengan patogen yang mempengaruhi produksi perikanan nasional. The geographical challenges not only disrupt the logistics, but also the essential disease control measures critical to both animal and human health. Diseases like rabies not only threaten public health, but also the economic stability of regions dependent on tourism, such as Bali. Ekonomi saya kira akan berdampak terutama di daerah wisata ya. Seperti kita tahu di Indonesia ini, Bali contohnya itu menjadi daerah dengan jumlah gigitan hewan paling tinggi di Indonesia. Dan ini akan membuat turis-turis kan juga takut berada ke suatu daerah yang di mana gigitan hewannya tinggi, sehingga dampak ekonominya juga nanti akan terasa. Tantangan yang dihadapi oleh Pusvetma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini adalah ada dua poin yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan SDM, di mana SDM di Pusvetma beberapa personil yang sudah senior itu memasuki masa pensiun. Kemudian untuk rekrutmen kembali itu tentunya memerlukan proses sesuai dengan proses untuk penerimaan pegawai di lingkup pemerintah. Ini butuh waktu. Terus kemudian regenerasi berikutnya adalah terkait dengan sumber daya dari tingkat pendidikan. To support countries in addressing both challenges and opportunities for veterinary services to grow, WOA provides in-depth evaluation mechanisms to recommend solutions adapted to each country. With this objective, a group of independent experts visited Indonesia to monitor progress of the performance of national veterinary services as part of the PVS Pathway Program. Jadi pelayanan dokter hewan di Indonesia itu sangat luas, seperti yang tadi kami sampaikan. Jadi pelayanan dokter hewan terkait dengan individu dan pelayanan dokter hewan terkait dengan populatif, di mana dengan adanya evaluasi terkait dengan kapasitas pelayanan dokter hewan, maka kita bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam mencegah, mendeteksi dan mengendalikan penyakit hewan. Salah satu penyakit hewan yang menjadi prioritas di Indonesia adalah rabies, atau di Indonesia disebut sebagai penyakit anjing gila. Penguatan sistem kesehatan hewan melalui rekomendasi dari hasil PVS tentu saja akan memperkuat berbagai titik-titik kritis dan titik-titik penting, di mana titik-titik penting itu merupakan kompetensi dasar yang diperlukan di dalam melakukan layanan kesehatan hewan. Ya, seperti kita ketahui bahwa misi daripada Performa Veterinary Services ini mengevaluasi 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana sumber daya manusia, kemudian fisik dan sumber daya finansial yang kita miliki, kemudian bagaimana authority secara teknis dan juga kemampuan atau kapabilitas kita di dalam veterinary services. Kemudian yang ketiga, bagaimana interaksi antar stakeholder di dalam veterinary services, dan yang terakhir adalah bagaimana akses kepada market terkait dengan veterinary services ini. But this is not the first time that Indonesia conducts an evaluation of its veterinary services. Since 2007,
When the PVS pathway was launched, the country is engaged in voluntary assessments and capacity building activities, which led to strategic improvements. Setelah mendapatkan hasil laporan dari evaluasi PVS pada tahun 2007, kemudian ditindaklanjuti juga dengan gap analysis pada tahun 2011, kita bisa melihat di mana saja sebenarnya sistem layanan kesehatan hewan Indonesia itu mempunyai kekuatan dan juga kelemahan, serta kita juga mendapatkan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang dapat kita gunakan untuk memperkuat sistem kesehatan hewan kita. Rekomendasi tersebut yang kemudian kita gunakan di dalam perencanaan strategis, baik itu dalam implementasinya dilaksanakan dengan pendanaan dari pemerintah Indonesia maupun dengan kerjasama dengan para mitra pembangunan seperti FAO atau kerjasama bilateral seperti dengan pemerintah Australia. Oke, jadi setelah pada Februari tahun 2023 dilakukan tim WAH atau WAH Delegat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita bersama stakeholder telah melakukan kolaborasi untuk melakukan sosialisasi bagaimana penanganan masalah penanggulangan penyakit ikan. Yang pertama. Yang kedua, kita bekerjasama juga bersama-sama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah daerah tingkat 2 telah membentuk tim gugus tugas pengendalian penyakit di setiap wilayah. Dan yang terakhir adalah kita telah melakukan evaluasi secara rutin terkait penanggulangan maupun penyebaran penyakit ikan yang terjadi di perikanan budidaya di seluruh wilayah Indonesia. Through community engagement, the veterinary workforce in Indonesia strive to bridge gaps in resources and knowledge, enhancing health services crucial to both animals and the communities that depend on them. Dan yang paling penting adalah peningkatan kerjasama lintas sektor dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, karena dalam implementasi layanan kesehatan hewan itu tidak bisa kita lakukan hanya dari sektor kesehatan hewan saja, tetapi butuh dukungan dan support dari layanan instansi atau stakeholder terkait, misalnya dari kesehatan masyarakat veteriner dengan melaksanakan prinsip One Health atau satu kesehatan. To better prepare for health threats, collaboration is key. In Indonesia, intersectoral action and the One Health approach bring together experts from diverse fields to tackle shared issues. Jadi hasil penilaian PVS tahun 2007 itu menggambarkan adanya gap dari hasil penilaian tersebut, sehingga kami dari layanan kesehatan hewan berusaha meningkatkan terkait dengan gap tersebut atas rekomendasi tersebut. Dan kalau kita melihat perbandingan tahun 2007 dengan tahun saat ini, itu banyak hal yang meningkat. Yang pertama terkait dengan adanya peningkatan penguatan kelembagaan kesehatan hewan, baik itu dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, misalnya laboratorium dan pusat-pusat kesehatan hewan. Kemudian penguatan regulasi yang mendukung layanan dan sistem kesehatan hewan yang ada, kemudian adanya penguatan terkait dengan sarana dan prasarana layanan kesehatan hewan. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas daripada sumber daya manusia, kesehatan hewan, dan juga terkait dengan fisik dan finansial keuangan. WOA's PVS program has highlighted challenges and driven sustainable advancements in Indonesia's veterinary services, underscoring the importance of continuous monitoring of their quality and performance. These initiatives demonstrated transformative impacts and a path forward in the more than 140 countries that have engaged in the PVS pathway. Let's support ongoing efforts to enhance veterinary services globally, advocating for increased funding and better support. Together, we can secure a healthier future for all, where humans and animals thrive in harmony. Because animal health is our health. It's everyone's health.